Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin buka masker, boleh nih Pak Haji? Izin nih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita DKM dan pengurus Masjid As-Salam yang dirahmati para asatizah, para guru-guru sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya memperkenalkan diri, nama saya Syahroni, bukan Syahrini ya Bu. Kalau muka sih mirip, banyak yang bilang. Kalau pakai masker belum ketahuan, ya enggak? Pas buka masker kayak Syahrini. Saya siang malam Syahroni Pak, bukan siang doang. Saya tinggal di Mampang, di Buncit. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, hari ini tanggal 5 bulan Rajab 1443 Hijriah. Allah mudahkan kita bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Kita sambung dengan taklim sampai syuruk insya Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan jadi ilmu yang berguna, bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tema kita tentang tuntunan dalam berbuat baik. Tentu semua kita semangat ingin berbuat baik, ingin beramal. Tapi tentunya beramal soleh harus ikhlas. Semata-mata kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas sama dengan beramal, berbuat karena Allah. Karena ada orang yang beranggapan ikhlas sama dengan bekerja nggak dibayar. Bapak kerja di kantor sebulan, tiap bulan dapat gaji, itu harus ikhlas gitu. Jadi Ustadz kan saya kerja di kantor dibayar, iya, bekerja di kantor dapat gaji tiap bulan, tapi harus ikhlas. Bekerjanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, kerja kita, apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan beribadah kecuali harus ikhlas. Apapun yang kita lakukan. Pak Ustadz, emang ada orang berbuat baik nggak ikhlas? Ada nggak tuh? Ada nggak Bu orang sholat nggak ikhlas? Ada. Quran yang bilang tuh, kata Quran, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin, cilakalah orang yang sholat. Siapa yang sholat yang cilaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang pertama yang cilaka orang yang sholatnya lalai. Sholat zuhur hampir asar, sholat asar hampir maghrib. Ada nggak begitu tuh? Pasti bukan jamaah as-salam kan? Kalau as-salam sih belum azan udah sembahyang kadang-kadang. Ada orang begitu tuh, nunda-nunda waktu sholat, ya kan, males-malesan. Cilaka orang yang sholat, yang sholatnya lalai. Yang kedua, siapa yang cilaka? Alladzina hum yuraun, orang yang sholat riya. Hadirin, apa riya Pak? Riya bukan karena Allah. Mungkin dia sholat nih, ada anak muda sholat, sampainya ada Pak Haji, punya anak cakep. Wah, anak muda, waduh ada Pak Haji nih, dia sembahyang johor, Allahu Akbar, wah elah, takbirnya lain nanti. Sembahyang johor, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kata Pak Haji, siapa sih anak muda nih? Ya, lagi tahiyat kencang-kencangin tuh, at-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anak muda, kata Pak Haji, anak saya udah nikah Pak Haji. Keren belum kali Pak Haji? Ada orang berbuat baik nggak ikhlas, ada nggak hadirin?
Mungkin di jalanan nih ada anak gadis mau nyebrang jalan, bapak-bapak semuanya menolongin. Saya bilang, Pak, itu Pak ada nenek-nenek mau nyebrang Pak, tolongin. Nenek udah pengalaman Tat, biarin Tat. Yang muda-muda kita tolongin Tat. Gitu tuh. Ada yang mau kita tuh? Nah, dia nggak ikhlas tuh, ada udang di balik batu, ya nggak? Jadi yang pertama, berbuat baik harus ikhlas. Setuju nggak nih? Saya pulang nih dari ini, setuju nggak nih? Jadi harus berbuat, ibu sebagai istri ikhlas nggak Bu? Diam aja Bu. Sebagai istri ikhlas nggak nih? Ikhlas ya. Kadang di rumah capek. Ingat yang namanya keikhlasan ada ujiannya, namanya ujian keikhlasan. Ibu buat suami nih nyiapin makan di rumah, ya nggak? Suaminya kerja mungkin nyiapin makan dah. Suaminya pulang kerja, ibu masakin apaan? Sayur lodeh sama ikan apa nih masuk angin tuh? Ikan kembung. Buat suami tercinta. Udah siapin makanan sayur lodeh, ikan kembung. Pas suaminya pulang, suamiku, aku siapin makanan. Kata suami, ya aku udah makan dek. Tadi pulang kerja jangan ngajak makan. Ya Allah tuh ibu masak sayur sepanci capek-capek. Suami makan di luar. Ujian bukan Bu? Diapain tuh sayur? Jangan dibuang, jangan sayang. Ambil semangkok Bu buat keramas, ya kan? Buat cuci muka. Ujian bukan? Ujian. Bapak-bapak sebagai suami nyari nafkah, ikhlas nggak kita? Ikhlas. Pulang kantor yang ngajak makan banyak banget. Pak makan Pak. Enggak, istri saya masak di rumah, saya makan di rumah, ya enggak? Sampai rumah nggak ada apa-apaan. Pernah nggak begitu Pak? Saya sering. Ya Allah, kalau tahu makan di luar dah. Sepanjang jalan nih tukang sate, tukang soto, ya nggak nih? Banyak banget, bro, makan bro. Enggak, gue makan di rumah, bini gue masak, ya nggak tuh? Sampai rumah nggak ada apa-apaan. Ujian bukan Bu? Ujian. Kayak orang berbuat baik harus ikhlas, dan yang namanya ikhlas pasti ada ujian. Jadi pengurus masjid ikhlas nggak hadirin? Nggak ada yang jawab deh. Jadi pengurus masjid ikhlas nggak? Tapi ada nggak ujiannya? Ada hadirin. Pengurus masjid udah kerja capek-capek, ada jamaah yang komen, nih pengurus malas banget ini, ya kan? Ya Allah, kadang-kadang ujian hadirin, ujian. Jadi yang pertama berbuat baik harus ikhlas, dan yang namanya ikhlas pasti ada ujiannya, ujian. Kayak kita berumah tangga Bu, ya kan? Pasti adalah ujian-ujian berumah tangga, ya nggak nih? Kalau nggak ikhlas Pak Ustadz, apa rahasia rumah tangga bersabar Bu? Bersabar, bertahan, sabar, betul nggak? Ya kan? Kayak tadi tuh kan, ya udah masa capek-capek dia makan di luar, ya kan? Apalagi keluarga-keluarga muda kayak begini, banyak mesti keluarga-keluarga muda. Ada nggak ujiannya nih? Sekarang ujiannya media sosial, ya nggak nih? Udah punya anak 2, punya anak 3, suami CLBK, kan waktu. Ujian. Mudah-mudahan semuanya bisa melewati ujian keikhlasan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, salatku, ibadahku semua semata-mata karena Allah. Yang kedua, berbuat baik itu semata-mata karena ingin berbuat baik, bukan karena sekedar ingin membalas budi. Begini, kan ada istilah balas budi ya, karena dia baik kepada saya maka saya baik kepada dia. Menolong saya maka kita menolong dia. Apa namanya? Balas budi. Itu keren, bagus, bagus dan harus gitu. Tapi yang lebih keren lagi, berbuat baik semata-mata karena ingin berbuat baik. Di dalam contoh Abu Bakar, Allah dalam Al-Quran di surat Al-Lail ayat 18 sampai 21. Ini ayat bercerita tentang sahabat Abu Bakar Siddiq. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin
tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yardo. Ini surat Al-Lail, cerita tentang kebiasaan sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq orangnya tuh alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang senang nolongin orang. Apa tujuannya? Mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tidak ada seorang pun yang harus dibalas kebaikannya oleh dia. Begini maksudnya, Abu Bakar Siddiq itu berbuat baik bukan karena ingin membalas kebaikan orang. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tidak ada nikmat yang harus dibalas oleh dia. Terus ngapain dia berbuat baik? Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, dia berbuat baik semata-mata ingin mengejar keridhaan Allah. Begini contohnya nih, karena bapak baik sama saya, maka saya baik dengan bapak. Itu kan wajib ya, keren itu. Tapi masih balas budi. Ini saya datang ke Masjid As-Salam di Joglo nih. Ketika saya datang, pengurus DKI saya, amin, gak ada yang amin nih. Saya dikasih air putih nih, dikasih teh, dikasih susu, amin. Ini contoh doang ya. Ini pengajian bening banget tadi. Udah putih dingin lagi. Ini cuma contoh doang, contoh. Saya baru kemarin hadirin, baru pertama kali datang, langsung ngajar, isinya ada air putih di sini, amin. Ada teh di sini, amin. Ada susu, ya, ada jus, nggak ada yang amin nih ketua DKM. Pengajian ada di luar tar ya, ada sarapan pagi. Habis ngaji kita makan bareng hadirin, amin. Ada snack, ada sarapan. Pokoknya pengurus baik banget sama saya dah. Pas saya pulang dikasih kue banyak banget hadirin, amin. Nggak ada yang amin nih. Ya, mobil saya kagak muat hadirin, nggak ada yang amin nih. Pokoknya baik banget sama saya. Saya disambut dengan baik. Saya sangat terkesan hadirin, sangat terkesan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Ustadz Sahroni jadi sultan di Mampang. Saingan Sultan Andara. Raffi Ahmad. Saya jadi orang milioner, amin. Gak ada yang amin nih. Gak percaya hadirin. Gak ada tampang ya. Saya jadi orang kaya di Mampang. Satu hari datang anak muda ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, kamu siapa ya? Saya tinggal di Joglo Pak Ustadz. Dulu bapak saya pengurus Masjid As-Salam yang nyambut Pak Ustadz. Ya Allah, bapak kamu baik banget sama saya. Sampai mobil saya nggak muat, berkat semua, amin. Gitu kan. Nih, kamu saya kasih miliar buat ongkos pulang. Sultan, bebas sultan hadirin, ya enggak? Ya. Kenapa saya baik sama dia hadirin? Kenapa saya berbuat baik kepada dia? Karena balas itu keren. Tapi yang lebih keren lagi tadi sahabat Abu Bakar, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun yang pernah memberikan kenikmatan kepada kebaikan kepadanya yang harus dia balas. Terus ngapain dia berbuat baik? Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, semangat keridhaan Allah. Ujung ayatnya wala saufa yardo, nanti kelak dia akan ridho dengan balasan yang Allah berikan kepadanya. Begitu tuh. Karena kadang-kadang ada orang berbuat baik nungguin balasan, ada nggak tuh? Saya nolongin kamu, saya dapat apaan? Zaman sekarang begitu ya, betul nggak Pak? Pak, tolong dong Pak. Oke, saya nolong kamu, saya dapat apaan? Apa keuntungannya nolongin kamu? Hari ini semua orang itu hadirin, nggak semuanya, sebagian lah ya. Sebagian orang tuh berbuat baik, apa yang saya dapatkan dari kamu? Apa kompensasinya? Ya enggak? Saya dapat apaan? Dapat berapa saya? Ya enggak tuh? Rata-rata orang begitu tuh, berbuat baik karena ada sesuatu yang diharapkan. Pak, tolong saya dong Pak. Oke, saya tolongin kamu. Saya dapat apaan? Bapak dapat pahala Pak. Pahala saya udah banyak pahala. Ya, waduh, begitu hadirin sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menolong orang lain semata-mata ingin menolong orang
lain hadirin. Tidak selalu kita berbuat baik yang kita pikirin uang, betul nggak tuh? Tidak selalu kita berbuat baik mengharapkan balasan dari orang lain. Biarlah Allah yang akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Ujung ayatnya wala saufa yardha, nanti kita akan ridho dengan balasan yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Jadi kita berbuat baik, udah nolongin aja gitu. Kan zaman sekarang orang kadang curiga, kamu ngapain? Jangan-jangan ada maunya lagi nih. Enggak, semata-mata berbuat baik, pengen berbuat baik. Lah pasti kamu ada maunya dah. Ingat, cie gitu. Pokoknya zaman sekarang kalau ada orang berbuat baik semata-mata ikhlas, orang curiga, ya nggak Dirin? Ngapain orang berbuat baik sama saya? Enggak Pak, saya ikhlas. Gitu tuh. Berikutnya, berbuat baik itu tetap semangat kita lakukan walaupun kadang-kadang nama kita tidak disebutkan. Nomor 3 ya, tetap semangat berbuat baik walaupun nama kita tidak disebutkan. Pernah satu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya, Nabi ditanya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kam adadul anbiya? Wahai Nabi, berapakah jumlah para nabi semuanya? Berapakah jumlah para nabi semuanya? Beliau menjawab, al-anbiya'u katsirun. Para nabi sangat banyak. Para nabi ada mi'atun arba'ah wa isyruna alfa nabiyan. Nabi ada 124.000 orang nabi. Ada berapa Bu? 124.000 orang nabi. 315-nya Rasul. Saya ulangi, beliau ditanya, ya Rasulullah, kam adadul anbiya? Berapa jumlah, yang nanya sahabat Abu Dzar, berapa jumlah nabi semuanya? 124.000. 15-nya Rasul. Banyak, semua nabi berjuang, semua nabi berkorban, semua nabi ikhlas, semua nabi berdakwah. Betul nggak? Saya tanya lagi sekarang, berapakah jumlah nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Ada berapa? Hanya 25 orang. Tadi berapa jumlah nabi semuanya? 124.000 orang nabi. Tapi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran cuma berapa? Cuma 25. Allah abadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang aku ceritakan kepadamu dan banyak lagi rasul yang tidak aku ceritakan kepadamu. Quran ada 2 ayat tuh. Allah bilang, wahai Nabi Muhammad, ada aku ceritakan kepadamu. Ada banyak lagi yang tidak aku ceritakan tentang mereka kepadamu. Pelajarannya hadirin, tetaplah semangat berbuat baik walaupun kadang-kadang nama kita nggak disebutkan. Contoh, mohon maaf, pengurus DKM banyak nggak Pak? Banyak nggak pengurus DKM? Banyak. Tapi kan kadang-kadang kalau bikin spanduk ahlan wa sahlan ya Ramadan, paling di bawah TTD ketua DKM. Kok ketuanya doang sih? Saya dong, kan saya mengurus juga. Kok nama saya kagak ada? Maka dibuat spanduk yang baru, semua pengurus ada namanya, hadirin. Ya, itu spanduk nama-nama doang, hadirin. Ya enggak mesti nama kita ada. Ya kan? Enggak mesti nama kita ada. Tetap gini, kita di kantor, kita kerja satu tim 50 orang, betul nggak? Hanya beres, sukses, berhasil. Kemudian mendapatkan award, penghargaan. Berapa orang yang naik ke panggung? Paling 1 orang, ya nggak? Apa 50 orang naik ke panggung semua, rubuh panggung, ya nggak? Jadi udah biasa aja gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang bekerja di belakang layar yang tidak kita kenal namanya. Banyak sekali nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak kita kenal namanya, hadirin. Yang dikenal hanya 25 orang. Tetaplah semangat berbuat baik walaupun nama kita tidak disebutkan.
perempuan di Quran nyaris tidak ada nama perempuan. Maryam doang. Itu pun karena keajaiban kebesaran Allah pada peristiwa Maryam. Selebihnya semua perempuan dalam Al-Quran nggak ada namanya. Siapa nama istri Nabi Adam? Hawa. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Allah hanya menyebutkan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Ibunya Nabi Musa siapa namanya? Di Quran Allah hanya menyebutkan wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Istri Nabi Muhammad Khadijah, Aisyah, ada nggak di Quran? Nggak ada. Allah hanya mengatakan qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Perempuan itu, wanita, jasanya besar banget, ya nggak Bu? Tapi di Quran nyaris nggak ada namanya. Ada yang mengatakan walaupun dia luar biasa pengorbanannya, ya nggak? Tapi perempuan jarang disebutin. Bahkan banyak laki-laki, ada pepatah mengatakan di balik laki-laki yang hebat terdapat perempuan yang hebat. Betul nggak Bu? Orang bilang Pak Habibie hebat, tapi kata Pak Habibie yang hebat Bu Ainun. Betul nggak tuh? Orang bilang Pak Soeharto hebat, tapi tidak sedikit mengatakan yang hebat Ibu Tien Soeharto. Betul nggak tuh? Orang mengatakan siapa lagi para presiden yang udah terdahulu hadirin? Pak Soeharto, Pak SBY orang bilang hebat, tapi kata Pak SBY yang hebat Ibu Ani. Betul nggak tuh? Yang paling hebat Bung Karno hadirin, yang mendukung banyak. Jadi dia gitu. Itu pelajaran yang harus kita renungkan bersama. Amin, nggak ada yang amin nih. Ternyata semakin banyak yang mendukung semakin hebat. Maaf ya Bu. Pakai sepatu jangan pakai kain, punya atu jangan mikirin yang lain. Allahu Akbar. Jadi kita kembali yang nggak ada hubungannya. Apaan tadi tuh? Tetap semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita nggak disebut hadirin. Banyak nih kegiatan di masjid sukses berhasil. Paling yang orang puji-puji ketua DKM, ya hadirin, ngurus. Padahal yang bekerja banyak kan nih? Banyak hadirin. Dan biasa aja gitu, biasa aja. Biasa saja, semua kita berkontribusi dan nama kita nggak disebut, biasa aja gitu. Orang yang bekerja dalam diam gitu kan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul atqiya al akhfiya. Allah cinta pada orang yang bertakwa, berbuat baik dan menyembunyikan dirinya. Idza hadaru lam yu'rafu. Kalau dia hadir orang nggak tahu. Wa idza ghabu lam yuftaqadu. Kalau dia nggak ada orang nggak kecarian. Ulaika masabi. Mereka orang-orang yang menjadi cahaya dalam kehidupan gitu. Saya ulangi hadisnya, innallaha yuhibbul atqiya al akhfiya. Allah senang pada orang yang bertakwa dan menyembunyikan dirinya. Kalau hadir orang juga nggak tahu. Kalau dia nggak hadir juga orang nggak kecarian hadirin. Biasa aja. Di ujung hadis kata Nabi, ulaika masabihul huda. Mereka lah penerang-penerang dalam kehidupan di masyarakat. Orang yang bekerja bukan untuk pamer, bukan buat cari nama, bukan untuk mendapat pujian. Orang-orang yang bekerja dalam diam hadirin. Betul nggak tuh? Mudah-mudahan kita demikian. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali di negara ini orang-orang yang berjasa yang tidak kita kenal namanya, betul nggak? Banyak Jakarta orang-orang yang berjasa dan tidak kita kenal namanya hadirin. Banyak sekali pejuang-pejuang kita hadirin, para pahlawan yang membela negara, darah, keringat, air mata semuanya dan namanya tidak kita kenal. Kan tiap tahun ada pemberian gelar pahlawan, betul nggak? Yang tidak mendapatkan gelar pahlawan jauh lebih banyak dibandingkan yang mendapatkan gelar pahlawan hadirin. Ya kan? Kan si fulan gelarnya pahlawan, si fulan pahlawan, yang jauh lebih banyak. Nabi yang disebutkan 25. Apakah yang disebutkan hadirin? Banyak lagi.
semuanya ada 124.000 orang nabi. Yang kita kenal cuman Adam, Idris, Nuh, Sol dan seterusnya. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, mudah-mudahan tetap ikhlas berbuat baik walaupun nama kita tidak disebutkan. Kayak begini Bu, di rumah orang tua sakit, yang ngurus mungkin anak yang paling kecil. Giliran ibunya udah sembuh, arisan keluarga yang puji-puji kakaknya. Emang kamu nih anak paling tua, bagus banget. Kata adiknya, kan saya yang ngurusin gitu tuh. Hadirin. Ibu kita sakit, semoga sehat ibu kita semua, amin. Ibunya sakit, anak yang pertama bawa ke rumah sakit, anak yang kedua jagain di rumah sakit, anak yang ketiga yang bayar biaya rumah sakit, anak yang keempat udah sehat bawa pulang ke rumah sakit. Kompak hadirin, bagus gak nih? Bagus gak kompak? Kadang-kadang gak begitu, kadang-kadang ibunya sakit, ibu kita sakit, kita yang bawa ke rumah sakit hadirin. Siapa yang bayarin? Kita juga. Siapa yang nungguin hadirin? Kita juga. Udah sembuh siapa yang bawa pulang? Kita juga. Apa sebabnya? Kita anak tunggal hadirin. Ya enggak? Mau nungguin siapa ya enggak? Sendirian kita. Enggak, maksud saya yang lain sibuk, jangan kita bilang kok saya lagi sih. Mana dong yang lain dong? Mana dong yang lain? Tetap semangat berbuat baik walaupun kadang-kadang ya biarlah Allah. Tadi ujung ayatnya illa btigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yardo. Entar kita ridho dengan balasan yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya, berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, ya enggak? Sembahyang wajib janganlah ditunda-tunda. Kata Pak Taufik Ismail kan syairnya tuh bimbo ya. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ya kan tuh? Jangan ditunda-tunda, semakin cepat semakin baik. Pernah Nabi Muhammad ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajron?" Wahai Nabi, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Sedekah apakah yang pahalanya paling besar? Apakah sedekah kepada anak yatim? Apakah sedekah kepada masjid? Sedekah yang mana Nabi yang pahalanya paling besar? Qala, kata Nabi, anta soddaqo wa anta sohihun. Engkau bersedekah dalam kondisi kamu sedang dalam keadaan sehat-sehatnya. Kayak begini nih. Karena kebanyakan orang tuh berbuat baik pas lagi sakit, hadirin. Ada nggak tuh? Pas mau meninggal baru ngomong. Ada nggak tuh? Napas tinggal 2. Gitu ya. Anakku, itu tanah di Joglo jangan dijual. Kenapa ya? Tanah orang. Bukan tanah bapak. Anaknya udah girang. Wah, bapak punya tanah di Joglo nih. Ini kan. Sekarang banyak tanah di Jakarta, tanah kuburan, jalanan, fasilitas umum. Dulu bapaknya berwakaf, hadirin. Sekarang digugat oleh anaknya. Ada nggak tuh? Bapak saya tidak pernah mewakafkan tanah buat jalanan. Ini jalanan, saya mau bikin kontrakan. Wah, heboh warga. Bapak saya nggak pernah mewakafkan tanah buat kuburan. Yang nguburin di sini bayar, kalau nggak saya mau gali. Waduh, hadirin, pro kontra. Mungkin dulu bapaknya ngomongnya nggak jelas, ya nggak? Maka kata Nabi, sedekah yang paling bagus yang dikeluarkan saat kita dalam keadaan lagi sehat. Panggil notaris, biar jelas hadirin. Ini tanah wakaf, sekian, sekian, sekian. Siapa nazirnya? Ini siapa? Tanda tangan, siapa saksi? Ada notaris tercatat, ya nggak hadirin? Begitu tuh, ya kan? Saya ulangi, karena kebanyakan orang berbuat baik pas lagi sakit. Napas tinggal 2, gitu kan? Kata bapaknya, itu duit di bank, ambil 10 juta, sumbangin ke masjid. Udah Pak, jikir, duit mah gampang, saya ngatur. Kata anaknya tuh, ya enggak?
Ya Allah, bapaknya udah ngomong tuh sumbangin ke masjid 10 juta, bapaknya meninggal hadirin. Pengurus masjid dengar kebetulan, datang dah ke rumahnya, dengar ayah kamu sempat nyumbang 10 juta sebelum meninggal. Oh enggak Pak Haji, bapak saya ngaco Pak Haji. Emang kalau mau meninggal suka ngaco ngomongnya Pak Haji. Ini anaknya durhaka hadirin ya nggak nih? Emang bapak saya sebelum meninggal ngomongnya ngaco Pak Haji. Nggak ada, dia nggak ada nyumbang. Maka yang pertama kata Nabi, anta soddaqo wa anta sohihun. Engkau sedekah dalam kondisi sedang sehat-sehatnya nih, ya kan? Biar nggak ribut ya nggak nih, ini begini, mana buktinya, suratnya, saksi segala macam. Yang kedua, anta soddaqo wa anta sohihun. Yang kedua, syahihun, dalam kondisi kamu sedang pelit-pelitnya. Pelit ada dua Bu, pelit ada dua. Ada pelit banget, ada pelit aja. Ya. Kalau bakhil tuh pelit aja. Ada yang lebih pelit dari bakhil. Kata Nabi namanya syahihun atau syuhun. Ada ayat wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi kita sedekah dalam kondisi lagi pelit-pelitnya. Gini, kalau bakhil nih, dia punya makanan, makan sendiri, orang nggak dibagi, namanya bakhil. Kan buat orang, buat dia. Tuh, dia kalau jajan nih berapa? 1.000, subhanallah. Berapa somai? 20. Innalillahi. Dia kalau jajan jikir. Dia boro-boro buat kita, buat dia aja nggak jadi. Ada nggak orang pelit begitu tuh? Itu bukan bakhil, namanya syahihun. Contohnya dalam hadis Nabi ada seorang perempuan namanya Hindun. Terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hindun istrinya Abu Sufyan. Ketemu Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Nabi, suamiku seorang yang sangat pelit. Bu, ada nggak suami yang pelit banget? Ada. Mana orangnya? Ngaji nggak? Semoga sadar. Ya Rasulullah, maaf ya Pak. Kata Bapak, Ustaz tuh jangan diundang lagi katanya. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Nabi, suamiku Abu Sufyan pelit banget, tidak memberikan aku dan anakku nafkah yang cukup. Karena pelit banget, diam-diam aku ambil duit dari dompetnya, nggak bilang-bilang. Boleh nggak Nabi? Boleh nggak Bu? Wah kompak banget. Boleh. Jawabnya nggak pakai mikir. Boleh. Kata Nabi, naam, ya boleh. Istri boleh ngambil uang suaminya kalau suaminya pelit banget. Tapi kalau suaminya nggak pelit, udah ngasih uang belanja, nggak boleh ngambil. Kadang-kadang Pak Haji nanya saya, Ustadz, kenapa Pak Haji? Kayak di rumah saya ada tuyul dah Pak Ustadz. Kenapa Pak Haji? Saya kadang duit hilang cepet, gocap 200 gocap Ustadz. Itu bukan tuyul Pak Haji. Itu tuyul pakai jilbab. Karena Pak Haji pelit banget. Orang Pak Haji kalau pelit duit hilang mulu. Pengalaman saya. Orang tuh kalau pelit duit suka hilang, ya nggak Bu? Di hadis ini Hindu nanya, suamiku pelit banget. Kan kalau dia ngasih nafkah, aku masak, dia makan juga, ya nggak? Dia pelit banget, ya kan? Nah, maka semoga para suami nggak pelit ya gitu. Nasihat buat para suami, jangan nyari istri yang pinter nyari duit. Sebab di mana aja kita simpen ketemu sama dia. Istrinya pinter nyari duit. Di kantong celana ketemu. Di kantong baju, di pici sini ketemu juga. Sebab istrinya pinter nyari duit. Udah diumpetin di kos kaki, tahuan juga. Kan orang zaman dulu naruh duit di pici. Saya ingat tuh orang tua saya tuh, abah saya kan, naruh duit, ya kan, gitu. Jadi saya tahu, saya suka ngambil.
Jadi kata Nabi, engkau sedekah lagi sehat-sehatnya. Yang kedua, lagi pelit-pelitnya. Ada nggak orang pelit banget? Ada orang pelit banget Pak Haji. Dosanya diminta, nggak dikasih sama dia. Pak, gimana kalau dosa bapak bos saya? Sorry, ini dosa gua. Tanggung. Berikutnya kata Nabi, wala tumhil. Sedekah yang paling baik yang jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Perbuatan baik yang paling keren diantaranya yang dilakukan secepatnya. Orang bilang ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Sholat di awal waktu, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat hadirin. Ustadz bukan zuhur jam 12 sampai jam 3, iya, tapi sholat di awal waktu yang paling utama, jangan ditunda-tunda. Saya katakan tadi ada orang suka menunda-nunda waktu sholat, tapi tidak dengan jamaah as-salam. Amin. Kadang-kadang tadi belum azan udah sembahyang. Saya dengar tadi tuh, ya di sini Pak Ustadz jamaahnya sholat Jumat berangkat hari Kamis Pak Ustadz. Luar biasa. Ya enggak, ini luar biasa. Nggak main-main nih masjid tadi. Kan ini jamaah as-salam kalau jalan-jalan nih. Ya, saya yakin kalau jalan-jalan ke pantai, rekreasi, yang pertama dicari pasti masjid, ya nggak Pak? Mbak, di mana ya Mbak masjid? Mau sembahyang Pak Haji? Enggak, mau rebahan dikit nih. Mau numpang ngecas HP. Jadi saya ulangi. Yang keempat tadi ya, itu jangan ditunda-tunda, hadirin. Datang keinginan, kerjain. Ya kan? 4 bulan Rajab. Ibu-ibu yang masih punya utang puasa, bayar buru-buru. Ya enggak? Jangan tunda-tunda. Habis Rajab, Sya'ban, ya enggak? Sya'ban, Ramadan, hadirin. Ya enggak nih? Bapak-bapak mungkin punya utang puasa, bayar dah. Jangan ditunda-tunda. Yang belum bayar zakat, hadirin, jangan ditunda-tunda. Ya enggak? Yang belum bayar apa aja dah, ya enggak? Bayar listrik, bayar apa? Yang punya utang belum bayar, hadirin. Itu hobinya bayar listrik udah ini time, ya enggak tuh? Ini kan bayar apa aja dah ya. Yang paling baik jangan ditunda gitu. Katakan dia panas, tidak berguna pukulanmu kalau dia udah dingin. Itu ngebesi tempat kan dipanasin. Itu besi lagi merah-merahnya, ya nggak tuh? Ketika besi lagi merah-merahnya panas, apa itu besi? Pukul buru-buru, ya kan? Ya bisa jadi pisau, bisa jadi yang kita inginkan. Pukullah besi selagi dia panas. Jangan nunggu sampai dingin. Tidak berguna pukulanmu kalau dia udah dingin. Jadi kalau lagi semangat, kerjain. Termasuk anak-anak kita nih, usia dini, masih kecil-kecil ngafal Quran, betul nggak? Kalau udah kayak kita nih hadirin, udah sering lupa ya kan? Anak-anak Bu hafal Quran, kuat nggak nih? Kuat. Kalau kita nih Bu, yang nih bapak-bapak, kita nih Pak, umur udah tua, ngapal 2 ayat, lihat cewek cakep hilang, gitu. Kadang-kadang gitu. Tekor kita kadang-kadang, ya enggak? Makanya anak-anak kita ibarat besi lagi panas-panasnya. Tempaklah besi selagi dia panas. Tidak berguna pukulanmu kalau dia udah dingin. Udah dingin nggak berguna. Besi udah dingin, digetok-getok, jadi nggak jadi. Tapi kalau besi panas, ada nih panas, merah nih merah, digetok bisa nggak nih? Dibikin jadi pisau, diulir segala macam tuh. Namanya besi tempa ya. Tempaklah besi selagi dia panas, tidak berguna pukulanmu saat dia sudah dingin. Ini Rajab. Semoga grafik ibadah naik kan dari ini. Ya kan? Rajab mulai start nih kan, orang bilang metik nih ibadah nih, ya kan, udah mulai memperbanyak. Berikutnya yang ke-5, berbuat baik itu jangan pas-pasan, boleh dilebihin. Ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah, betul nggak? Ada puasa yang wajib, ada puasa sunnah.
puasa wajib saja hanya Ramadan, cukup nggak? Cukup sih. Cuman kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa selama setahun. Betul nggak tuh? Ada sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah dengan sholat sunnah, sholat duha, qiyamul lail, qobliyah, ba'diyah. Bagus nggak bu? Bagus. Jangan cuma pas-pasan. Pas, ya kan? Boleh orang sholat 5 waktu doangan? Boleh. Cuman kalau ditambah sunnah, bagus. Infak dan sedekah, betul nggak tuh? Zakat doangan cukup. Tapi kalau ditambah dengan sedekah, infak, bagus. Begini, satu hari Nabi Muhammad pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Nabi, ini sahabat bertanya, akhbirni anil wudu. Nabi, aku tentang wudu. Ini sahabat bukan nanya tentang wudu biasa, dia nanya bagaimana wudu yang paling top, wudu yang paling bagus. Qala, kata Nabi, asbighil wudu'a. Kamu kalau wudu yang paling bagus, lebihin. Asbighil wudu'a. Kalau wudu lebihin, kata Nabi. Basuh tangan yang wajib sampai mana? Basuh tangan yang wajib sampai mana? Siku. Tapi sunnahnya diapain? Dilebihin, betul nggak? Basuh kaki yang wajib sampai mana? Mata kaki. Tapi sunnahnya diapain? Dilebihin, ya kan? Ya, betis sampai lutut. Bahkan orang tua kita zaman dulu yang engkong-engkong kita, kalau wudu sampai paha-paha, ya nggak tuh? Ya kan? Begitu hadirin. Nih rambut, nih rambut. Dalam fikih Syafi'i kan kalau Quran ayatnya wamsahu biru'usikum, basuh sebagian rambut. Dalam fikih Syafi'i 3 lembar cukup hadirin. Tapi sunnahnya diapain? Diratain, betul nggak tuh? Ada yang pelit banget tuh, bapak-bapak wudu rambut ambil 3, 1, 2, 3. Pelit amat Pak Haji, kurang Pak Ustadz. Ya kagak Pak Haji, lebihin. Boleh nggak dilebihin? Ibu kalau belanja di pasar nggak dilebihin, bang, lebihin dong bang, iya nggak? Lebihin. Pernah Nabi juga ditanya, ifata'rifu min ummatika, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu hari kiamat nanti? Manusia di padang mahsyar banyak nggak? Semua nabi ada umatnya. Bagaimana engkau mengenali umatmu? Qala, kata Nabi, inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bercahaya gara-gara bekas air wudu. Pesen Nabi, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa orang yang bisa memanjangkan, melebihkan basuhan wudunya, lebihin, kata Nabi. Semakin luas basuhannya semakin bercahaya. Wudu sekali cukup nggak? Cukup. Tapi sunnahnya berapa kali? 3 kali. Ntar hari kiamat Nabi lihat, siapa tuh? Terang banget, umatku. Nabi lihat sebelah kanan, siapa tuh? Nabi silau. Siapa tuh? Ternyata jamaah Masjid As-Salam Joglo. Sebab kalau wudu nyemplung ke kolam hadirin. Dia kalau wudu becek banget tuh. Kata Nabi, siapa itu? As-Salam Joglo hadirin. Ya nggak main-main gitu. Ada tuh ibu-ibu kadang-kadang wudu takut banget kena air, ada nggak bu? Udah pakai bedak cakep nih, wardah. Gini wudunya nih. Ada nggak begitu bu? Kena air. Gitu. Pak, kita kan kalau wudu dosa-dosa gugur ya. Basuh wajah, dosa-dosa di wajah berguguran. Basuh tangan, dosa di tangan berguguran, betul nggak tuh? Pak Ustadz, saya wudu Pak Ustadz. Di sebelah saya ada orang wudu Pak Ustadz. Wudunya galak banget Pak Ustadz. Kalau wudu, wah nyipret ke saya Pak Ustadz. Apakah dosanya ke saya Pak Ustadz? Sebelah dia kalau wudu Pak Ustadz, wah lagi, aduh, habis dah dosanya ke saya semua dah.
Oh enggak Pak Haji, dosanya jatuh ke bawah gitu. Kalau wudu jangan pas-pasan, ya enggak? Bahkan kata Nabi termasuk yang Allah suka, isbaghil wudu anil makarih, melebarkan basuhan wudu dalam kondisi lagi malas kena air, lagi dingin banget. Kadang-kadang malas kena air ya, wudu yang sempurna, ya kan? Berbuat baik jangan pas-pasan. Sambungan hadisnya asbighil wudu'a wa baligh fil istinsyak. Kalau wudu ada yang namanya istinsyak. Ambil air, masukin ke hidung, dihirup, dikeluarin lagi. Masukin namanya istinsyak, mengeluarkan namanya istinthar. Itu jangan dalam-dalam, puyangnya enggak. Kadang-kadang ada orang wudu ambil air, hidung dicolek-colek ini. Bukan dicolek-colek, bukan. Bukan colek-colek, Bu. Diapain air? Dihirup, dikeluarin lagi. Illa antakuna soiman, kecuali lagi puasa, jangan terbatalkan Ramadan. Besok Ramadan nih, kalau Ramadan lagi puasa jangan istinsyak. Saya punya teman, dia wudu lagi bulan Ramadan puasa, kumur 3 kali, yang dibuang 2 kali, yang satu ketelen. Bang, kok cuma 2? Ketelen Pak Ustaz tadi, haus banget. Kata Nabi kalau wudu sempurnakan, khalil bainal asobi. Nih tahlil, tangan kanan masuk tangan nih gini, tangan kiri masuk kanan begini nih gitu. Yang ketiga tasbik nih, digini-giniin, tasbik namanya. Apalagi yang kulitnya berminyak, ada nggak tuh? Ada nggak Bu orang wajahnya berminyak? Itu kalau Pertamina tahu di bor tuh Bu, wah minyak nih orang. Yang kukunya panjang digini-giniin hadirin, ya enggak? Khawatir air enggak masuk, maka sunnahnya potong kuku, ya enggak? Orang Islam jangan panjang-panjang kuku, ada buat apaan kan? Saya kadang-kadang ngelihat ada bapak-bapak kuku kelingking satu panjang hadirin, buat apaan tuh ya? Kayaknya kunci rahasia itu kunci motor saya yakin hadirin. Sini nih, atuh panjang satu itu, ya enggak? Gitu tuh. Jadi khalil bainal asobi, kalau wudu tuh lebihin. Tangan ditakhlil digini-gini ini, tangan kanan masuk sini, kiri sini, tangan kanan masuk ke jari kiri, ya nggak tuh? Tangan kiri gitu, namanya ditakhlil, sempurnakan wudu. Semakin sempurna, semakin bercahaya, gitu tuh. Berbuat baik, jangan pas-pasan. Pengajian hari Ahad subuh, biasanya sampai jam berapa biasanya? Sampai jam berapa? Sampai jam 6. Sekarang lebihin hadirin, sampai jam 8. Ya enggak? Setuju hadirin? Saya enggak ya. Yang setuju silakan, yang usah pulang sini aja. Jangan pas-pasan. Kalau kita dilebihin nih, zakat fitrah di Asalam berapa tahun kemarin zakat fitrah? 40.000. Katakanlah 40 ya. Suami istri anaknya 2, 4 orang ya. Kali 4 berapa? 160.000. Dia bayar 200, boleh nggak? Dia bayar 300, boleh nggak? Boleh, Dirin, boleh. 40 tuh minimal 40. Tapi kalau dia bayar lebih boleh nggak? Boleh, Dirin, boleh. Cerita terakhir, Nabi Muhammad pernah sallallahu alaihi wasallam Jabir, Nabi membeli unta dari saya. Kemudian ditimbang, harganya sekian, kemudian Nabi bayar. Ketika bayar dilebihin sama Nabi. Kata para ulama, kita boleh membayar melebihi harga yang tertera dengan beragam niat yang baik. Kita belanja nih, tetangga lagi jualan, tetangga lagi perlu duit, ya enggak? Berapa nih semua totalnya? Semuanya harganya 80.000. Kita bayar 100 hadirin. Berapa kembalian? 20. Nih Pak, kembalian enggak Bu? Nggak usah kembaliin, dah pegang aja. Bagus nggak? Bagus. Kadang-kadang ada nih anak-anak sekolah usia-usia SMP, SMA, kuliah, sambil kuliah sekolah dagang pulsa, ada nggak tuh? Ada ya? Anak yatim lagi hadirin. Berapa nih Pak Ustadz mau beli pulsa yang 50? 52 Pak Ustadz, ya nggak tuh? Saya bayar 55 hadirin, berapa kembalian? 3.000 Pak Ustadz kembalian, kata anak yatim. Enggak ada sah, buat kamu aja, boleh nggak nih? Salam ya sama Umi dari Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Anak yatim hadirin, boleh nggak nih? Anak yatim, kesian. Kata anak yatim, 3.000 kurang Pak Ustadz.
salam minimal 10.000. Berbuat baik jangan pas-pasan. Hadirin, yang masih banyak lagi yang lain. Saya nggak bisa sudah diundang lagi ya. Masih 20 nih, masih 20 ini. Ini baru ini baru 5 ya. Jadi tuntunan dalam berbuat baik. Ini kan mudah-mudahan kita semangat berbuat baik. Orang di mana orang ribut begini, kita semangatnya berbuat baik hadirin. Melakukan hal-hal yang positif, ya enggak? Udah terlalu banyak orang yang melakukan perbuatan yang negatif ya. Semoga kita semangatnya melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat hadirin. Biarlah orang nggak tahu, Allah tahu yang kita lakukan, ya enggak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan ibadah kecuali ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.